Assalamualaikum Ananda Solih dan Solihah. Bagaimana kabarnya pagi ini? Apakah sudah sarapan? Sudah sholat duha? Sebelum belajar, marilah kita berdoa agar pembelajaran kita hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar tema 4, organ peredaran darah, hewan dan manusia. Subtema 2, gangguan pada organ peredaran darah, pelajaran 1 dan 2. Pastikan kalian sudah membuka buku kalian ya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini ialah 1. Kalian dapat menemukan makna dalam sebuah pantun dengan tepat. 2. Kalian dapat menyebutkan gangguan peredaran darah pada manusia. 3. Dengan kegiatan mengamati, kalian dapat mengidentifikasi berbagai properti tari sesuai gambar. Nah, sekarang ayo kita membaca pantun berikut. Lihat Bibi jualan jamu, tersirat rasa ingin membeli. Lihatlah jendela dunia dengan ilmu, carilah ilmu dengan mengaji. Pergi berbelanja bersama mama, membeli celana juga busana. Belajar seperti mengayuh sepeda, akan berguna sepanjang masa. Nah, sekarang apakah kamu tahu makna dari pantun tersebut? Pantun pertama bermakna ilmu merupakan jendela dunia, dan ilmu dunia bisa didapat dari memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Makna pantun kedua adalah manfaat belajar itu sepanjang masa. Ilmu yang kita pelajari akan bermanfaat sampai hari tua. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan makna pantun itu? Makna sebuah pantun adalah pesan moral yang terdapat pada sebuah pantun. Makna sebuah pantun biasa disebut juga dengan amanat pantun. Ananda yang solih dan solihah, coba sekarang kita baca pantun ini bersama-sama ya. Di situ kau, di sini aku, bergandengan tangan bersukaria. Sehat selalu ini badanku, karena rajin berolahraga. Main petak umpet bagian jaga, teman sembunyi berpencar. Pembuluh darah harus dijaga, agar darah mengalir lancar. Kira-kira apa ya makna dari pantun tersebut? Yap, benar sekali. Makna dari kedua pantun tersebut adalah himbauan untuk kita agar selalu menjaga kesehatan tubuh. Kesehatan pembuluh darah harus selalu dijaga agar darah dapat terus mengalir dengan lancar. Ananda semua, apakah kalian tahu apa sih fungsi darah? Yuk, simak video dari Geniora berikut. Oke, Pipo. Teman-teman, kalian ingat kan kalau proses pencernaan makanan menghasilkan sari makanan? Sari-sari makanan hasil proses pencernaan akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh untuk dimanfaatkan. Nah, bagian tubuh yang memiliki tugas untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan adalah darah. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernafasan. Betul, Pipo. Jadi, darah itu punya dua fungsi buat tubuh kita. Darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Darah tersusun atas bagian darah yang cair dan padat. Bagian darah yang cair disebut plasma darah. Bagian darah yang padat dibedakan menjadi 3, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah.
Jika darah diambil, diletakkan dalam tabung reaksi dan diputar dengan kecepatan tinggi, maka akan mengendap sehingga akan tampak bagian-bagian darah seperti pada gambar berikut. Sel darah merah berwarna merah karena sel darah merah mengandung hemoglobin yang berfungsi untuk mengikat oksigen. Ketika masih bayi, sel darah merah dibuat dalam hati. Ketika sudah dewasa, sel darah merah dibuat dalam sumsum merah pada tulang pipih. Sel darah putih berfungsi untuk membunuh kuman dan melindungi tubuh dari infeksi. Sel darah putih dibuat di sumsum tulang dan kelenjar limpa. Keping darah berfungsi dalam proses pembekuan darah. Pada pembelajaran subtema 1, kalian telah mengenal organ peredaran darah manusia. Untuk mengingat kembali mengenai organ-organ peredaran darah manusia, maka bacalah teks pada halaman 45. Teks yang berjudul Alat Peredaran Darah dan Fungsinya. Alhamdulillah, kalian telah membaca uraian tersebut. Dari uraian tersebut, kita tahu bahwa organ peredaran darah sangatlah penting. Jadi, apa yang akan terjadi jika organ peredaran darah terganggu? Apa saja yang dapat menyebabkan terganggunya organ peredaran darah? Yuk kita cari tahu apa saja penyakit yang menyerang darah dan alat peredaran darah. Ada dua faktor yang mempengaruhi gangguan sistem peredaran darah. Yang pertama, faktor internal, yaitu faktor yang dipengaruhi dari dalam tubuh karena adanya gangguan genetik. Faktor internal disebut juga dengan faktor keturunan. Yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu yang dipengaruhi karena pola hidup dan makanan yang tidak sehat. Faktor ini disebut juga dengan faktor non-internal. Contoh dari penyakit peredaran darah internal adalah hemofilia dan talasemia. Hemofilia disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terluka. Sedangkan talasemia adalah sel darah merah tidak beraturan. Hal ini menyebabkan daya ikat sel darah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Selanjutnya, mari kita cari tahu contoh penyakit peredaran darah eksternal. Yang pertama ada anemia. Anemia disebabkan oleh luka yang mengeluarkan darah banyak, kekurangan zat besi, atau adanya penyakit seperti kanker tulang. Gejala umum anemia bisa kalian lihat pada gambar berikut. Selanjutnya, pelebaran pembuluh darah. Pelebaran pembuluh darah dapat dibedakan menjadi ambeien atau wasir dan varises. Ambeien terjadi karena adanya pelebaran pembuluh darah balik di sekitar anus. Sementara itu, varises terjadi karena adanya pelebaran pembuluh darah balik di bagian kaki. Lalu ada hipertensi atau tekanan darah tinggi. Hipertensi dapat disebabkan karena penyempitan pembuluh darah. Gangguan ini akan mengganggu kerja jantung dan juga kelancaran aliran darah dalam tubuh. Jantung koroner terjadi karena penyempitan pembuluh darah yang langsung berhubungan dengan jantung. Penyempitan ini menyebabkan kerja jantung untuk memompa darah tidak maksimal. Penyempitan pembuluh darah dapat terjadi karena penumpukan lemak yang menyumbat pembuluh darah. Penyempitan pembuluh darah mengakibatkan kerja jantung terganggu dan darah mengalir tidak lancar. Penyebab penyempitan pembuluhan darah ini adalah kolesterol. Kolesterol adalah lemak jahat yang dapat menyumbat pembuluh darah. Makanan laut seperti udang, cumi, dan kerang berkolesterol tinggi. Contoh gangguan terakhir adalah stroke. Stroke disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah di otak sehingga saraf-saraf yang ada di otak tidak memperoleh cukup oksigen. Keadaan ini menyebabkan kerja saraf terganggu.
Berikut contoh gambar dari struk. Ananda dan keluarga harus mulai menerapkan hidup sehat. Bagaimana caranya? Nah, berikut adalah cara memelihara alat peredaran darah. Pertama, makan makanan bergizi. 2, hindari makanan berlemak. Perbanyak makanan buah dan sayur. Tidak merokok. Istirahatlah yang cukup. Berolahraga secara teratur. Tidak meminum minuman beralkohol. Banyak hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan peredaran darah manusia. Salah satunya adalah dengan menari menggunakan properti. Gerakan-gerakan tari dengan properti sama saja dengan berolahraga. Gerakan tari juga dapat memperlancar aliran darah manusia. Nah, sekarang coba Ananda semua amati gambar berikut. Dari gambar yang kalian amati, pada tari-tari tersebut menggunakan beberapa benda. Benda-benda yang digunakan pada suatu tarian untuk mendukung suatu tarian dan menjelaskan makna suatu tarian tersebut disebut properti tari. Properti tari ini biasanya digunakan untuk para penari pada saat pementasan tari. Untuk tugas Ananda semua hari ini ialah ayo menulis pada halaman 42 dan ayo mengamati pada halaman 47. Jawablah pada tabel yang telah disediakan. Sebelum mengumpulkan tugas kalian, mintalah bantuan orang tua kalian untuk mengecek jawaban yang kalian tulis. Setelah itu, kumpulkan foto tugas kalian kepada Ustadz Ustazah melalui WA atau Telegram secara japri. Jika kalian memiliki pertanyaan, silakan menghubungi Ustadz Ustazah. Karena wabah corona masih melanda negara kita, biasakan menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan makan makanan bergizi. Selalu stay at home. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.